Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni dari SMKN 2 Purwakarta. Alhamdulillah, pada saat ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks ceramah. Nah, kompetensi dasar sekarang yang saya akan sampaikan yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Sedangkan tujuan pembelajaran teks ceramah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dan menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, struktur, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur secara kritis, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, teks ceramah sering kalian juga sering mendengar atau sering menyimak langsung dari si penceramah tersebut, atau juga bisa saja kita menyimak teks ceramah dari media televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan teks ceramah yaitu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan biasanya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung, bisa dari televisi, bisa dari HP, bisa dari radio, dan sebagainya. Itulah pengertian teks ceramah. Dan sekarang selanjutnya yaitu mengenai menentukan isi, struktur, dan teks ceramah. Struktur teks ceramah yaitu ada 3, ada pembuka, ada isi, dan juga ada penutup. Nah, pembuka biasanya berisi pengenalan isu masalah ataupun juga pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut juga dengan isu. Yang kedua yaitu tentang isi. Isi teks ceramah itu biasanya berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini biasanya berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, dalam struktur teks ceramah ada pembuka atau juga disebut pendahuluan atau juga tesis. Biasanya ada isu, permasalahan, atau juga pandangan umum si penulis. Dan yang kedua yaitu mengenai isi atau rangkaian argumentasi. Biasanya berisi pendapat-pendapat atau juga fakta. Dan yang ketiga yaitu penutup. Penutup biasanya berisi simpulan atau juga rangkaian. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah ada 5. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau juga tunggal, atau juga disebut dengan kata ganti orang kedua atau juga jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni contoh saya, aku, mungkin juga kata kami, karena si penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan, biasanya ditujukan pada orang banyak. Contohnya, hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas.
dengan topik tentang masalah kebahasaan dan menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah biasanya berupa sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan, berbahasa, dan etika berbahasa. Nah, sekarang menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi atau juga sebab akibat. Misalnya jika maka sebab, karena, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan kemudian, pada akhirnya, dan sebaliknya berbeda halnya namun. Sedangkan yang keempat yaitu menggunakan kata-kata mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, atau juga berpendapat, berasumsi, atau juga menyimpulkan. Dan kaidah kebahasaan kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif di sini yaitu biasanya mengajak audiens supaya melakukan sesuatu apa yang diharapkan oleh si pembicara. Biasanya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, itulah yang saya sampaikan materi teks ceramah pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita dengan materi yang lainnya. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.